Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Pujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Dari dalam awan terdengarlah suara Allah Bapa. Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Kristus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengarlah suara, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu itu mereka turun dari gunung itu. Yesus berpesan agar mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, anak-anak yang terkasih, suster, satu tokoh kitab suci disebut, yaitu salah satunya tadi kita dengar dari sabda Tuhan, yaitu Abraham. Paus Fransiskus dalam ensiklik, dalam suratnya yang berjudul Lumen Fidei, menempatkan secara istimewa tokoh Abraham sebagai bapa atau leluhur orang beriman. Ini bukan berarti bahwa semua umat beriman memiliki ikatan fisik, tetapi lebih kepada ikatan iman, karena sama-sama punya iman kepada Allah yang sama. Saudara-saudari, anak-anak terkasih, beriman itu tidak sekedar tahu dan percaya kepada Allah. Beriman merupakan sikap dan niat batin yang harus diwujudkan dalam tindakan. Dengan beriman, orang harusnya siap, sedia, dan setia untuk mendengarkan dan melaksanakan tanpa ragu. Sikap seperti inilah yang diwariskan Abraham kepada orang beriman. Maka dia sudah memenuhi tadi tentang beriman, yaitu sebuah sikap dan niat batin yang diwujudkan dalam tindakan, siap sedia dan setia mendengarkan serta melaksanakan tanpa ragu. Nah, saudara-saudari terkasih, salah satu kisah
Abraham yang paling dikenal luas adalah pengorbanan Ishak. Kisah yang sepertinya tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang ayah mau mengorbankan anaknya atas perintah Allah yang belum dikenalnya secara utuh? Para ahli kitab suci punya penafsiran berbeda-beda dengan kisah ini. Intinya, kisah Ishak yang mau dikorbankan ini menunjukkan bahwa Abraham sedang berada dalam krisis yang berat. Mengapa dia ada dalam krisis yang berat? Karena janji Allah bahwa Abraham akan punya keturunan yang banyak sedang terancam. Allah pernah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan mempunyai keturunan yang banyak. Tetapi janji itu akan terancam karena dia harus mengorbankan anaknya Ishak. Ishaklah yang menjadi harapan untuk mendapatkan keturunan banyak, tapi malah diminta untuk dikorbankan. Saudara-saudari sekalian, para penafsir kitab suci sebagian besar melihat bahwa kisah Abraham dan Ishak ini sebagai ujian iman Abraham. Allah mau menguji Abraham sejauh mana ia sebagai orang yang beriman itu taat dan setia kepada kehendak Allah. Demi perintah Allah, Abraham rela mengorbankan anak yang dikasihinya. Sebagian teolog kerap menempatkan kisah Ishak yang mau dikorbankan ayahnya sendiri sebagai antisipasi dari pengorbanan Yesus Kristus. Allah tidak menyayangkan anaknya untuk dikorbankan demi keselamatan manusia. Itulah sedikit tadi yang dikutip dari bacaan yang kedua, bahwa Allah tidak menyayangkan anaknya untuk kemudian dikorbankan. Nah, saudara-saudari terkasih, kita dapat belajar dari kisah kitab suci Abraham yang mau mengorbankan Ishak anaknya itu, yaitu tadi tentang beriman, tentang ketaatan dan setia kepada kehendak Allah, tentang bagaimana menghadapi ujian iman yang diberikan Allah kepada kita manusia. Apakah ketika manusia kita mengalami ujian dari Allah, kita tetap setia dan taat kepada kehendak Allah, atau kita justru lari atau menghindar dari ujian yang diberikan Tuhan kepada kita. Kemudian kita juga dapat belajar bahwasanya kita perlu memahami ketika Allah kemudian memperkenankan Yesus Kristus anaknya itu dikorbankan, butuh yang namanya penderitaan. Untuk mencapai kebangkitan butuh yang namanya penderitaan. Itulah yang juga mau disampaikan Kristus kepada para muridnya. Dalam Injil tadi kita mendengarkan kisah bahwasanya Kristus bersama para murid berada di gunung yang tinggi, dan disitulah sebenarnya Tuhan ingin memberitakan kepada para muridnya untuk mencapai kebangkitan nantinya butuh yang namanya penderitaan. Kendati para murid belum paham apa itu artinya kebangkitan pada waktu itu. Nah, saudara-saudari terkasih, gambaran ketika Yesus membawa para murid ke gunung yang tinggi itu menggambarkan bahwasanya ketika ingin mencapai sesuatu yang tinggi itu butuh namanya pengorbanan. Jelas kalau misalkan orang mau naik ke gunung yang tinggi itu butuh persiapan. Ada tantangan di sana. Persiapannya macam-macam. Secara bekal harus siap. Ya, air minum, ya, makanan, jas hujan kalau nanti hujan di tengah jalan, juga fisik yang kuat. Karena ketika mendaki gunung yang tinggi, tentu saja itu ditempuh dengan jalan kaki, apalagi gunung yang terjal dan licin, suatu saat akan tergelincir dan siap untuk jatuh. Dan disitulah butuh kekuatan fisik yang prima dan juga bekal yang cukup. Ketika sampai di gunung yang tinggi, orang akan mampu bertahan dalam cuaca yang dingin, cuaca yang berbeda daripada di daratan. Itulah gambaran bahwasanya untuk mencapai gunung yang tinggi butuh penderitaan, butuh pengorbanan, ada tantangan di sana sini, tetapi ketika orang siap pasti akan mencapai gunung yang tinggi. Persis ketika Kristus itu nanti bangkit dari antara orang mati, dia
juga menderita. Dia juga mengalami kesulitan dan tantangan. Dia dianiaya, disiksa sampai mati di kayu salib. Itulah penderitaan, akan tetapi tidak berhenti di situ. Kristus akan bangkit. Itulah yang mau dikatakan Yesus kepada para muridnya agar mereka paham bahwa untuk ikut Kristus yang bangkit itu butuh penderitaan, butuh perjuangan, ada tantangan di sana sini. Tetapi kalau tetap beriman, percaya dan itu dijalani, pastinya kemuliaan atau keselamatan yang akan didapat oleh orang beriman. Nah, saudara-saudari, anak-anak terkasih, melalui kisah-kisah kitab suci dan sabda Tuhan ini, kita dapat belajar dari tadi Abraham tentang ketaatan, setia, beriman kepada Allah, juga bertahan dalam setiap ujian yang dialami di dunia ini, sehingga kita ketika terus beriman, percaya kepada Allah, moga-moga keselamatan juga akan kita terima dari Allah, karena kita percaya bahwa di balik kesulitan, tantangan dan derita ada sesuatu yang berharga yang kita peroleh karena kita sudah mau terus berjuang beriman kepada Allah di segala situasi hidup yang kita alami. Kita mohon Roh Kudus, moga-moga kita mampu untuk sungguh menangkap sabda Tuhan serta sungguh melaksanakannya dalam hidup kita setiap hari. Kita hening sebentar meresapkan sabda Allah. Saudari-saudara, mari sekarang kita bersama-sama meneguhkan iman dengan mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa bersabda, inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan Allah dan berdoa. Bagi gereja yang dianiaya, ya Bapa, utuslah Roh Kudus kepada mereka yang teraniaya dan tertindas, agar mereka teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih untuk selalu berjuang mewartakan karya keselamatan Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, berkatilah usaha masyarakat kami dalam meningkatkan kesejahteraan umum, sehingga tetap setia dan tekun dalam mewartakan karya keselamatan-Mu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan kesulitan ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang tak mampu menghadapi kesulitan hidup dan tidak percaya lagi kepada orang lain, ya Bapa, jamahlah kiranya mereka yang hampir putus asa dalam menghadapi kesulitan hidup mereka, agar mereka dapat memperoleh kembali ketabahan hati dan bangkit kembali dalam menantikan janji keselamatan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, ya Bapa, ajarilah kami selama 40 hari ini untuk mempersiapkan kedatangan kerajaan-Mu dengan berkorban diri dan bergembira atas kebahagiaan sesama, sebagaimana Kristus Putra-Mu yang telah berkenan memberikan hidupnya bagi keselamatan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Maha Kuasa, kami mau bersyukur untuk karunia yang Kau limpahkan
dalam hidup ini, dan mohon bimbingan Roh Kudus bagi seluruh umat paroki Pasar Minggu. Kami juga mohon kerahiman bagi yang telah Kau panggil, Angela Ingliani 1000 hari yang lalu, dan sudilah Engkau mendengarkan doa-doa kami yang kami sampaikan kepadamu dari hati kami masing-masing.